warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai materi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Enggak ada. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita di akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Okay, so today we're gonna talking about my study habit. Ada yang tahu habit itu apa? About habit? Habit itu apa? Habit itu kebiasaan. So, about habit, kebiasaan. Kalau kita setiap hari pergi ke sekolah, kita kan punya jadwal ya, untuk belajar, terus ada jadwal istirahat, ya kan? Ada jadwal buat kita main sama teman-teman kita, ya kan? Nah, perbedaan kebiasaan sama jadwal, kalau kebiasaan itu lebih ke personal, ya kan? Kebiasaan itu yang biasanya dilakukan secara personal. Semisal, kalau di sini kan kita belajar tentang study atau belajar, berarti kebiasaannya lebih menuju ke pembelajaran. Cara kita belajar sehari-hari atau habitnya. Kebiasaan orang itu berbeda-beda. Semisal, salah satu dari kalian belajarnya ada yang aku lebih suka belajar dengan mendengarkan musik. Ada yang belajar dengan mencatat. Ada yang belajar dengan cara membuat flashcard atau yang lain sebagainya. Oke. Jadi, kebiasaan itu kembali lagi ke personal orangnya sendiri-sendiri. Jadi, kebiasaan itu nggak semuanya sama. Setiap orang akan berbeda-beda. Semisal kita menceritakan kepada seseorang tentang kebiasaan kita kan akan mendeskripsikan. Semisal, kebiasaan untuk belajar. Masnya, atas nama Mas siapa? Mas Kenza. Mas Kenza biasanya belajarnya gimana? Mencatat atau belajar dengan musik atau gimana? Mencatat. Berarti Mas Kenza kebiasaannya belajar dengan mencatat. Mas Kenza akan belajar dengan mencatat materi-materi yang sudah diajarkan saat di kelas. Terus kita poin kedua, siapa yang belajar suka dengerin musik? Nah, sekarang Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma belajar dengan mendengar musik. Berarti saat kita menjelaskan kepada seseorang tentang kebiasaan kita akan mendeskripsikan, ya kan? Mendeskripsikan study habit kita itu dengan ada caranya atau tuntunannya. Kita menggunakan deskriptif text. Dalam deskriptif text kita akan menggunakan simple present tense. Simple present tense. Semisal
For example, Kenza does homework after school. Kenza does homework after school. Can you repeat after me? Bisa ulangi setelah saya? Kenza does homework after school. Di sini ada kata kerja. Di mana kata kerjanya? He does. Kalau I do homework after school. Can you repeat after me? I do homework after school. So we have a kata kerja or verb. Verbnya yang mana? Do, yes, do. Di sini ada perbedaan ya. Kenapa kok kalau Kenza pakai does dan I pakai do? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab? Oke, kita jelaskan ya. Jadi, kalau I itu adalah kata yang plural atau plural. Lebih dari satu. Plural itu lebih dari satu. Jadi menggunakan verb do. Kalau does itu singular. Kalau singular itu adalah subjek yang tunggal. Jadi menggunakan does. Jadi rumusnya kalau plural itu verb dengan plural itu subjek plus verb. Kalau singular subjek plus verb plus es. So there is does and do. Kalau semisal Miss Sinta ada Mbak Rahma. Berarti Rahma bla 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 homework at library. Menggunakan apa? Kata kerjanya does. Betul, menggunakan kata does. Karena apa? Bentuk subjek yang singular atau plural? Singular. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, saat kita membahas tentang kebiasaan, biasanya kan dilakukan secara
dibedakan menjadi berbagai tingkatan. Ada yang sering, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang, ada yang bahkan tidak pernah sama sekali. Itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Kebiasaan atau habit itu ada tingkatannya. Misal Miss Sinta tulis always, and then ada usually. Oke, semisal ada always. Always itu apa? Selalu. Kalau usually, biasanya. Often, ada yang tahu often? Sering, benar. Sometimes? Kadang. Never? Tidak pernah. Good job. Tidak pernah. Oke, dari yang Miss Sinta tadi jelaskan about habit, semua sudah paham ya? Habit adalah kebiasaan. And then descriptive text itu adalah teks deskripsi. Kalian sudah paham tadi Miss Sinta menggunakan simple present tense. Miss Sinta harap kalian sudah bisa membuat kata simple present tense tentang mendeskripsikan habit kalian. Oke? Miss Sinta punya satu tugas untuk kalian, buat descriptive text about your habit di buku tulis kalian. Jelaskan kalian biasanya study habit kalian apa? Belajar dengan mendengarkan musik, atau mencatat, atau menggunakan flashcard. Ada yang tahu flashcard apa sebelumnya? Tidak. Flashcard itu adalah kartu yang biasanya berisi tentang vocabulary. Vocabulary adalah kosa kata. Jadi di flashcard itu ada translate your vocabulary, kosakata dalam bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesianya. And then that card have a ring. Di tengah-tengahnya ada ringnya. Biasanya kayak binder, tapi dia kecil kayak kartu. Jadi sambil jalan, sambil kemana-mana kita bisa pakai flashcard itu untuk menghafal kata-kata. Lebih biasanya untuk anak-anak sekarang itu menggunakan musik. Jadi kita mendengar musik, lagu luar negeri atau berbagai lagu di platform musik lainnya. Terus kita sambil baca-baca arti liriknya, ya kan? Itu juga bisa. Ada juga yang belajar menggunakan film. Jadi subtitlenya dibaca sambil kita belajar vocabulary baru. Oke, are you ready for your task? Kalian sudah siap untuk tugas kalian? Oke, silahkan buat descriptive text kalian about your study habit. Nanti salah satu dari kalian akan Miss Sinta tunjuk untuk menuliskannya di depan sesuai dengan simple present tense yang sudah Miss Sinta jelaskan. Semuanya paham? Oke, silahkan mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan ini ya, study habit kalian. Misal, I always do my homework with listening music. Sometimes I usually read my homework with bla bla bla, silahkan ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa langsung tanya Miss Sinta, oke? Ada yang bingung? Ini Miss Sinta biasanya ada gini. Sepertinya ada pilih. Bisa pakai teks ini juga bisa. Definitely my smartphone. I always check social media. Bisa sih.
your best distraction. Ini sesuatu distraction itu yang mengganggu di saat kamu belajar. Nah, to fix that, untuk memperbaiki itu, I always turn off my notification. Kamu bisa mau pakai ini atau mau bikin sendiri? You wanna try make it with yourself? Atau ini ada ini tapi bentuknya kayak dialog. Mau bikin sendiri? Gimana? I really prefer study, everyone. Blah, blah, blah. Ini, I prefer study at blah blah blah, everyone. Mau pakai ini atau enggak? Ada yang mau minta bantuan? Miss Sinta coba kasih example ya. Contohnya, example. I prefer study at my home with listening music. Ini. Nanti kalian bisa mendeskripsikannya lebih dalam. The music that I listen when I study is, judulnya apa? Gitu. Bisa? Nah, ini contohnya ya. Atau enggak, I like to study with my friends. Ya, study habit yang kelompokan yuk, mana gitu kita, gitu ya. Jadi dia punya study buddy atau teman belajar. Oke, silakan kerjakan. Ya. Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Sudah bisa mulai menulisnya? Ini aku ada teks nih contohnya. Nih, let's talk about mine, ya kan? Kan membicarakan diri sendiri. Let's talk about my study habits. I usually study in the blah blah blah. Gitu. Kamu bisa pakai ini. Berarti let's talk about my study habits. Kalau nggak gitu kamu mau pakai sometimes ya. Sometimes I apa? Kalau nggak gitu pakai bahasa Indonesianya dulu juga bisa. Nanti baru di bahasa Inggris kan. Jadi lebih efisien. Jadi nggak lebih. Kalian bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau kesusahan, Miss aku nggak tahu cara bahasa Inggris, kan bisa minta tolong Sinta ya. Nanti langsung maju ke depan. Tulis bahasa Indonesianya dulu nggak apa-apa. Mau similar with my example, it's okay. Mau mirip dengan contoh yang saya tulis, nggak apa-apa. Have you done? Oh my god, your life is so pretty. Tulisannya cantik banget. I usually study at my home with watching film. Terus bagus. Ada yang belum? Mau tanya nggak? Nggak. Oke. Aman nggak? Mana tulisannya? Apa ini? I always does listening music for my study habit. Apa? Ada yang bingung? Apa? I always listening music when I study. Oh, do my assessment juga nggak apa-apa. Apa? When I study juga nggak apa-apa. Study, ya. Oke, have you done? Ada yang susah? Tidak. Apa itu? Aku menyukai I like study. Gimana? I like studying with my friends. Listening.
Yo, jangan dicoret-coret. Apa? I like study with my friends. Boleh. With my best friend siapa gitu, biar tambah panjang nggak apa-apa. Yes, can I help you? Saya sering belajar dengan mendengarkan musik. Oh gini, I always study with listening music. Music, S-E-S-E-T. Yes. My favorite music is Goes from Justin Bieber. Have you done? Saya from the song. Have you done? Thank you. Yes, you're welcome. Any question, please? Ayah? I always listen music. Yes, betul. Mau di lebih panjangin bisa. My favorite music is film musik favoritnya apa? Kalau kamu gimana? Belum. Ditulis bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, nanti saya bantu. Yes, can I help you? Aku sering mendengar musik saat belajar. I often listening music when I study. Have you done? I sometimes read a book with apa? Have you done? Okay. Ini masih dipakai nggak? Mesin dihapus nggak apa-apa? Apa? Have you done class with your task? Sudah selesai dengan tugasnya? Ada yang belum nggak? Can I help you? Ya. Kebiasaan saya di rumah belajar dan mendengarkan musik. Usually. Ditulis saya. Tadi. I usually sebentar ya sayang. Saya di rumah study with listening music. Ya, gimana? Apa? With itu dengan. Listening itu mendengarkan musik. With listening music boleh. Dengan makan camilan juga boleh. Nggak harus mendengarkan musik. Iya. Musik sama lagu sama. With listening. Iya boleh. Jadi I often study at my study room with listening music, my favorite music is gitu. With listening music. Ya, ini ditulis ya. Boleh. Apa? Ini, my favorite music is apa judulnya? Can I help you? Ya, gimana? Kayak gini. Sometimes read a book with when I tired. Boleh, tapi kalau tired sih kayaknya kok kurang cocok ya. Kalau diganti gimana? When I have a free time.
Jadi kayak waktu free atau aku capek banget nih baca buku aja deh gitu ya kan. My favorite book, buku favorit aku tuh ini loh gitu. Jadi kalian ketika menulis kebiasaan kalian, misal kayak gini, I prefer study at my home with listening music. Nah, karena kita belajar tentang descriptive text, kita harus mendeskripsikan. Jadi kalian bisa menjabarkannya lebih dalam lagi. My favorite music when I study is, misal apa? Lagu favoritnya, ya kan? Terus, kenapa aku mendengarkan lagu itu? Karena lagu itu enak banget, tenang, bisa bikin relax. Jadi kalimatnya bisa panjang karena kita sedang mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan itu berarti harus spesifik, harus yang jelas gitu. Deskripsi teks itu menjelaskan secara rinci. Okay, have you done? Sudah selesai ya? Okay. One of you, I need the 3 students to write the answers. Saya butuh 3 murid untuk menjawab pertanyaan tadi ke depan ya. Ayo, yang sudah selesai. Mas, siapa? Iya, Mas. Nah, Cika, ayo, nomor 1. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya kan kamu pintar banget loh. Ayo, ya kamu dibaca apa? Oke, udah bisa apa langsung? Langsung aja. Oke, langsung ditulis. Oh, begitu. Gak apa-apa, yuk. Siapa lagi ya yang mau maju ke depan? Gak apa-apa. Ayo. Tapi satunya biru, gantian. Gantian apa pakai biru gak apa-apa. Silakan. Ayo give applause dulu buat teman-temannya yang sudah mau maju ke depan. Gantian ya. Dika gantian. Aman dik. Ayo Dika. Oke. Ladies first. Coba dia jawabannya Dika. Sometimes I do my homework with listening music, specific, calm and chill music. My favorite music when I study is apa my favorite music when I study itu apa? Ada sih yang Apa biasanya kamu dengerin apa? Berada apa? nggak ada sih. Oh gitu. Ya apa dia terserah mau apa? Yang instrumen Beethoven? Rasanya enggak Beethoven. Beethoven itu yang kayak orkestra itu loh. Oh, enggak terlalu suka orkestra ya. Berarti kayak sambil dengerin video, sambil belajar. Ya nggak apa-apa, ditulis aja nanti. Masalahnya saya tuh musik favorit yang enak didengar ya saya dengerin. Oke. Tadi ada gurunya kah? Ada Bu siapa? Mbak Belo ada nggak tadi? Di sini. Tadi orang yang sini. Oh enggak? Oke, thank you. Gak bisa.
Ya. Homework. Listening. Music. Safety, calm, and okay, thank you, Mas Ika. Oke, give applause lagi dong buat teman-temannya. Oke, now pay attention ke jawaban teman-temannya tadi. I sometimes read a book when I have a free time. My favorite book is Malin Kundang. Saya sometimes, ya, biasanya read apa? Membaca a book when I have a free time. Berarti membaca buku saat waktu luang. My favorite book artinya apa? Buku favorit saya is Malin Kundang. Wow, keren banget. And then number 2, I often listening music when I study. My favorite music is About You. Wow. I often apa tadi I often? Aku sering listening music. Aku sering mendengarkan musik ketika aku belajar. My favorite musik favorit saya adalah About You. About You itu artinya apa sih? Tentang kamu. Wow. Sometimes I do my homework with listening music. Sama ya. Specifically calm and chill music. Specifically itu apa sih? Secara spesifik. Calm apa calm? Tenang. And chill. Chill itu apa? Chill itu apa? Santai, kalem. Calm and chill music. Wow, keren banget. Rata-rata emang suka mendengar musik ya. Berarti habitnya saat belajar. Cuman Mbak siapa tadi nih? Mbak Citra yang beda sendiri. Saat waktu luang membaca buku. Give applause untuk kita semua. Berarti sudah tahu ya cara mendeskripsikan kegiatan atau habit kita ketika kita belajar. Jadi semua sudah paham ya? Sudah? Sudah. Saya harap pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan dirapikan dulu bukunya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini saya harap bisa bermanfaat. Let's say Alhamdulillah. Oke, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, saya berterima kasih pada kalian semua karena sudah menjadi murid-murid yang baik, sudah mendengarkan penjelasan Miss Sinta. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya tutup ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Nur Zam'ah. Saya bekerja di SMP Negeri 8 Kediri. Saya menjadi rekan mahasiswa atau supervisor 2 untuk mahasiswa atas nama Sinta Aulia Putri Gunawan. Baik, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa Sinta memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengelolaan kelas, berinteraksi dengan anak. Ini dua hal yang bagus sekali menurut saya. Jadi dia mampu untuk ngeblend dengan anak-anak, enjoy saja seperti itu. Secara umum ya. Kemudian kalau kita mau bicara tentang bagaimana dia menyampaikan materi, menurut saya bagus, meskipun di awal mungkin ada sedikit kendala ya, karena kan Sinta ini juga bekerja gitu ya, jadi mungkin konsentrasinya agak terbelah di awal saja, ada sedikit kendala di situ, tetapi selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya luar biasa sekali peningkatannya, luar biasa sekali. Dia luwes sekali menyampaikan materi, enjoy, sehingga anak-anak juga tidak begitu harus repot untuk memahami apa yang dia sampaikan begitu. Selanjutnya untuk pengelolaan kelas tadi yang saya sampaikan secara umum bahwa dia memiliki kelebihan di situ. Bagaimana dia mengelola kelasnya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak, itu enak, luwes, ngeblend. Dia bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak karena ya mungkin pembawaan dia itu yang imut gitu loh, mungil. Jadi cara dia ngomong sama anak-anak itu nyambung gitu, sehingga ketika di kelas juga anak-anak tidak begitu merasa oh ini guru baru saya agak sulit saya terima, tidak. Jadi sudah langsung bisa berinteraksi dengan baik, sehingga materi yang dia sampaikan kemudian bisa diterima dengan baik juga, termasuk ketika dia menyampaikan pertanyaan gitu, cara dia bertanya dan yang lain sebagainya itu enak saja, dilihat itu enak. Saya kira yang perlu ditingkatkan hanya mungkin fokusnya ya, fokus untuk persiapan masuk kelas, sehingga ketika menyampaikan materi itu jadi lebih bagus begitu. Pesan saya tetap semangat, sukses selalu untuk Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.